Orang pertama di Taiwan dilaporkan meninggal setelah menerima vaksin Medigen COVID-19 yang dikembangkan di dalam negeri. Menurut hasil otopsi, ia meninggal karena diseksi aorta atau pembuluh darah robek yang dikombinasikan dengan tamponade jantung atau penumpukan cairan. Pria 56 tahun, kolumnis dan penyair kelahiran Malaysia bernama Gardu, menerima vaksin Medigen di Taoyuan pada Senin, hari pertama vaksin lokal diberikan di Taiwan. Dia jatuh pingsan keesokan paginya dan kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit, menjadi orang pertama dari 4 orang yang meninggal setelah menerima vaksin Medigen hingga saat ini. Dalam jumpa pers pada hari Kamis, juru bicara Pusat Komando Epidemi Pusat (CECC), Chuang Zhenxiang, mengatakan otopsi pada Lu telah selesai dan hasilnya menunjukkan bahwa diseksi aorta yang dikombinasikan dengan tamponade jantung adalah penyebab kematiannya. Diseksi aorta didefinisikan sebagai pemisahan lapisan dinding aorta oleh cedera intima yang memicu, sementara tamponade jantung terjadi ketika cairan ekstrak menumpuk di ruang di sekitar jantung, mencegahnya memompa dengan benar. Sedangkan 3 korban tewas lainnya belum diotopsi karena pemerintah masih menunggu persetujuan kerabat mereka. Setelah itu, Menteri Kesehatan dan Ketua CECC Chen Shih-chung menekankan bahwa CECC harus menunggu laporan otopsi akhir untuk menentukan apakah vaksin menyebabkan kematian keempatnya, karena saat ini tidak ada indikasi hubungan sebab akibat. Ia juga mengungkapkan bahwa dosis vaksin yang diberikan kepada keempat individu tersebut berasal dari batch produksi yang berbeda. Selain 4 kematian, 2 penerima vaksin Medigen lainnya telah mengalami reaksi merugikan yang mengancam jiwa, sementara 21 lainnya mengalami reaksi tidak serius selama 4 hari terakhir menurut data CECC. Chen menekankan bahwa berita negatif tidak secara signifikan mempengaruhi kesediaan publik untuk menerima vaksin yang dikembangkan secara lokal. Vaksin asli yang dikembangkan dan diproduksi oleh Medigen Vaccine Biologics Corp yang berbasis di Taiwan telah menjadi kontroversi karena diberikan otoritas penggunaan darurat pada bulan Juli hanya berdasarkan antibodi yang dihasilkannya tanpa melalui uji klinis fase ketiga. Vaksin ini hanya menyelesaikan uji coba fase 2 dari 3 yang diperbesar di bawah 4.000 peserta di Taiwan yang tidak menghasilkan data apapun tentang kemanjurannya dalam melindungi orang dari COVID-19.